Apa sebenarnya yang membuat data IKTP rentan untuk tersebar dan disalahgunakan? Serta bagaimana antisipasi dari Kemendagri terkait dengan kontroversi ini? Kami akan menanyakan langsung kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Farhulo. Selamat sore, Pak Zudan. Selamat sore, Mbak Zilvia Iskandar. Pak Zudan, setelah melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan data IKTP dan KK ke Barreskrim Polri, apa langkah Kemendagri selanjutnya untuk mengantisipasi penyalahgunaan data ini? Ya, kita harus bergerak bersama-sama. Seluruh masyarakat, media, lembaga pemerintah dan swasta harus bisa memberikan rasa tenang kepada seluruh warga masyarakat. Caranya adalah pertama, mari kita hentikan kebiasaan kita untuk mengupload dokumen kependudukan melalui media sosial, Mbak Zilvia. Yang kedua, kalau kita memberikan data kepada berbagai lembaga, tolong diikuti dengan konsen, dengan perjanjian atau dengan permintaan dari kita, agar lembaga itu tidak menyalahgunakan data pribadi kita. Misalnya saat kita bertransaksi di perbankan, mari kita sampaikan ke bank, Bang, tolong data saya hanya untuk transaksi ini, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ke asuransi, kita sampaikan hal yang sama. Hai pihak asuransi, saya hanya gunakan data saya untuk kepentingan ini, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Itulah beberapa langkah antisipasi. Tetapi langkah yang bersifat penegakan hukum juga harus kita lakukan. Saya berterima kasih kepada warga masyarakat yang mau membuka di media sosial bahwa ada praktek ini. Ya. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus kita dukung, Mbak Zilvia. Setelah itu Polri bisa bertindak. Karena sudah mulai terbuka peta kejahatannya. Baik, Pak Zudan, tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat harus berhati-hati dalam memberikan datanya kepada pihak lain. Apakah ini berarti dari Kemendagri menduga bahwa pihak lain inilah yang menyebarkan data-data tersebut di media sosial? Ya, kita sekarang berada di dalam era yang sangat terbuka. Kalau kita melihat di dalam media sosial, akan menemukan kalau kita ketik di Google KTPL. Saya mencari itu, dalam waktu kurang 1 detik, keluar 8,7 juta foto KTPL. Kemudian saya googling kartu keluarga. Kurang 1 detik, keluar lebih dari 35 juta image kartu keluarga. Ini kan sangat berbahaya, Mbak Zilvia. Dalam kartu keluarga itu bisa dilihat NIK-nya berapa, nomor KK-nya berapa. Ini kan bisa digunakan untuk mendaftar kartu prabayar. Oke. Nah, oleh karena itu sudah ada mekanisme masyarakat bisa mengecek NIK-nya itu dipakai untuk mendaftar nomor handphone, nomor berapa sudah bisa dipakai sekarang. Sudah bisa mengecek. Kalau NIK kita digunakan oleh orang lain, kita bisa mendatangi ke gerai-gerai misalnya Telkomsel, Indosat, M3, dan seterusnya. Pak Zudan, ini kan sudah terlanjur ada data yang disebarluaskan di media internet. Saya dengar bahwa Kemendagri ini sudah meminta kepada Kominfo untuk men-take down data-data tersebut. Apakah itu sudah dilakukan secara keseluruhan? Ya, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dirjen Aptika untuk melakukan take down terhadap data-data kependudukan yang ada di sana, berupa gambar maupun berupa infografis yang itu harus segera di take down. Pak Dirjen Aptika sudah menyampaikan bahwa sedang dilakukan langkah profiling untuk melihat mana yang bisa segera di take down dan yang mana yang memang karena itu berita untuk dipertahankan. Juga saya ingin meminta kepada rekan-rekan media ketika memuat berita terkait KTPL atau kartu keluarga agar datanya dibuat kabur, dibuat blur sehingga tidak bisa diambil oleh pihak yang bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Zilvia, beberapa langkah antisipasi kita. Lalu bagaimana dengan tingkat keamanan data masyarakat yang dikelola oleh Kemendagri, Pak? Apakah terjamin 100% keamanannya? Ya, saya selaku penanggung jawab akhir tata kelola Admindu bersama dengan seluruh perangkat di daerah itu memiliki protap, SOP dan prosedur yang ketat. Mulai dari pengumpulan data, kemudian menjaga data, sampai kemudian di dalam pemanfaatan hak akses datanya.
Ini kita lakukan dengan sangat ketat sehingga kita memastikan dalam kasus ini tidak ada kebocoran data yang bersumber dari data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah data kita aman, tidak ada traffic, log yang mencurigakan, semuanya bisa terkendali dan kita lakukan pengamanan yang sangat baik. Baik, lalu bagaimana dengan pihak lainnya? Karena kan data ini juga dimiliki oleh instansi-instansi yang sudah melakukan MOU dengan Kemendagri. Apakah data itu juga terjamin, Pak, bahwa instansi itu tidak akan menyebarkan data masyarakat kepada secara luas? Ya, pertama kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri adalah kerjasama untuk hak akses dalam rangka verifikasi data. Harus kita bedakan hak akses verifikasi data dengan memberikan data. Kami tidak memberikan data, tetapi memberikan hak akses untuk verifikasi data. Nah, terkait dengan kerjasama ini, lembaga-lembaga pengguna itu seperti perbankan, asuransi, Polri untuk pembuatan SIM, Badan Pertanahan Nasional pembuatan sertifikat tanah, itu sudah membuat perjanjian kerjasama yang salah satu pasalnya adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga keamanan data, dan menjaga keutuhan data. Artinya, pihak-pihak yang bekerja sama memiliki tanggung jawab, baik tanggung jawab personal maupun tanggung jawab institusional. Di dalam Undang-Undang Adminduk, siapa yang menyalahgunakan data, misalnya membeli data atau menjual data, itu dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara. Dan di dalam PP 40 tahun 2019 ada sanksi denda 10 miliar rupiah. Ini tentu saja harus kita sampaikan kepada siapapun sebagai bentuk peringatan dini. Baik, terakhir Pak Zudan, saya lihat banyak masyarakat yang mengeluh di media sosial, misalnya begini, data mereka NIK itu dipakai untuk membeli tiket, misalnya di situs yang menjual tiket, kemudian mereka padahal tidak membeli tiket, tapi mereka yang ditagih, Pak, karena data mereka digunakan untuk sistem pembayarannya. Nah, bagaimana Kemendagri melihat persoalan ini? Dan apa saran yang bisa diberikan kepada masyarakat yang terlanjur menjadi korban? Ya, pertama, kalau memang menjadi korban, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar ini bisa diusut. Kita perlu membangun kepedulian agar pelaku kejahatan ini bisa kita tangani bersama-sama. Oleh karena itu perlu peran aktif masyarakat. Yang kedua, Mbak Sylvia, apabila ada lembaga-lembaga yang menggunakan pintu akses NIK agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk memastikan sistem dan tata kelola penggunaan NIK itu benar, verifikasinya benar. Nah, ini bisa digunakan dengan berbagai cara, dengan fingerprint maupun dengan face recognition ataupun dengan menggunakan akses NIK. Kita memiliki berbagai perangkat dalam rangka memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penduduk itu dilakukan oleh penduduk yang benar dengan cara-cara yang benar. Itulah langkah-langkah antisipasi kita, Mbak Sylvia. Baik, terima kasih Pak Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.